Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. Fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Keutamaan mengetahui nama-nama Allah Ta'ala wa sifatihi dan sifat-sifatnya. Innal ilma bi asma'illahi wa sifatihi ilmun mubarakun. Sesungguhnya mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu adalah suatu ilmu yang diberkahi. Katsirul awaidi, banyak manfaatnya. Ghazirul fawaid, banyak faedahnya. Wa mutanawwi'us samar wal athar, dan buah serta atharnya itu bermacam-macam. Wa tajalla lana fadlu hadzal ilmi wa adhimi naf'ihi min khilali umurin adidah, dan menjadi jelas bagi kita keutamaan ilmu ini dan keagungan manfaatnya min khilali umurin adida, dari sela-sela beberapa hal berikut ini. Dari beberapa hal, ahamuha mayali, yang terpenting, paling penting mayali, yaitu hal-hal yang berikut di bawah ini. Awalan, yang pertama, anna hadal ilma asraful ulumi wa afdaluha wa alaha makanatan wa arfa'uha manzilatan. Sesungguhnya ilmu ini adalah asraful ulum, merupakan ilmu yang asraf, yang mulia, wa afdaluha, dan paling utama, wa alaha makanatan, dan paling tinggi, makanatan kedudukannya, dan paling tinggi pula manzilahnya. Wa syaraful ilmi min syarafi maklumi, kemuliaan ilmu itu min syarafi maklumihi, dari kemuliaan maklumnya, artinya yang diketahui. Artinya karena ilmu ini untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah itu adalah syarafu maklumin, sesuatu yang paling mulia dimaklumi. Wala asrofa wala afdola minal ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi alwarida fi kitabihil aziz wa sunnati rasulihi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling mulia, paling utama dibandingkan dengan ilmu atau mengetahui Allah wa asma'ihi, dan nama-namanya, sifat-sifatnya yang tertera di dalam Kitabul Aziz, yaitu Al-Quran, wa sunnati rasulihil karim, dan sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walidha, oleh karena itu, fa innal istighol bihi, sibuk dengan ilmu tersebut, wal inaya bifahmihi, dan perhatian memahaminya, istigholun bi asrafi matlubin wa ajallu maksudin, adalah merupakan kesibukan dengan sesuatu yang mulia, sesuatu yang dicari yang mulia, wa ajallu maksudin, dan maksud yang paling luhur. Itu alasan pertama. Yang awalan,
Tsaniyan yang kedua, anna ma'rifatallahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khaufihi wa rojaihi wa ikhlasil amal lahu. Bahwa mengetahui Allah, makrifat kepada Allah dan mengetahuinya itu mengundang atau mengundang untuk mencintai Allah, mengagungkan, memahaluhurkan dan takut kepada Allah, wa khaufi dan sama, wa rojai dan berharap kepada Allah, wa ikhlasil amal lahu dan mengikhlaskan perbuatan lahu kepada Allah. Wa kullama qawiyat hadhil ma'rifatu, maka setiap kali qawiyat ma'rifatu fil abdi, makrifat ini menjadi kuat pada seorang hamba, adzuma iqbaluhu Allahi wastislamuhu li syar'ihi wa luzumuhu li amrihi wa bu'duhu an-nawahihi. Maka orang akan menjadi agung pula, iqbaluhu Allah, keseriusan menghadap kepada Allah, wastislamuhu dan berserah dirinya kepada Allah, li syar'ihi terhadap syariat-syariatnya, wasuluzumihi dan ketetapannya, li amrihi terhadap perintahnya, wa bu'duhu an-nahyi dan menjauhinya dari larangan-larangan Allah. Jadi di sini diterangkan bahwa semakin orang itu tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis diketahui melalui sifat-sifat dan asma'nya, nama-namanya. Orang semakin tahu dengan pengetahuan yang dimiliki itu, maka mahabbah, ta'zim, ijlal, khosyah, khauf, roja dan ikhlas itu semakin meningkat. Semakin jelas, semakin seru. Dan orang ketika kemakrifatannya kepada Allah itu semakin kuat, maka cara menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu semakin serius. Demikian pula mematuhi syariatnya dan menetapi, artinya dia tetap melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, itu tidak seperti sebelum begitu memahami. Jadi semakin jelas, semakin kuat seluruhnya itu, dan semakin pendekatannya kepada Allah itu beda dengan sebelumnya. Thalisan yang ketiga, Allah subhanahu yuhibbu asma'ah wa sifatihi. Allah senang terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya, wa yuhibbu dhuhura atharihi fi khalqihi, dan senang pula nampaknya atharihi, atharnya fi khalqihi, di kalau athar itu diartikan bekas itu enggak enak. Kalau orientasinya, kalau bekas itu konotasi Indonesianya itu jelek ini. Jadi athar itu kalau bahasa pondokan itu labete. Wa yuhibbu dhuhura atharihi fi khalqihi, dan Allah senang tampaknya atau kelihatannya athar daripada asma dan sifat itu fi khalqihi, berada pada makhluknya. Wa min lawazimi kamalihi, ini merupakan keharusan dari kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Allah ta'ala itu sempurna, dengan kesempurnaan itu mengharuskan athar atau tampaknya athar di dalam makhluk itu memang sangat dikehendaki. Bahwa witrun yuhibbul witra, contohnya umpamanya
Allah Ta'ala itu witrun, ganjil, yuhibbul witro, senang yang ganjil. Jamilun, indah, yuhibbul jamal, senang keindahan. Alimun yuhibbul ulama, Allah Ta'ala itu alim, maha tahu. Yuhibbul ulama, senang orang-orang yang alim. Jawad yuhibbul ajwad, dermawan, senang terhadap orang-orang yang dermawan. Qawiyun, Allah Ta'ala itu kuat. Wal mu'minul qawiyyu ahabbu ilaihi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Khayyun, Allah Ta'ala itu hidup, yuhibbu alal khaya. Khayyun, Allah Ta'ala itu malu, pemalu. Yuhibbu alal khayais, senang orang-orang yang malu. Malu di sini bukan berarti lalu karena malu itu kemudian tidak berani menampilkan sesuatu yang hak. Itu bukan malu. Walaupun kelihatannya janggal, tetapi ketika itu perkara hak, maka perkara hak itu harus diperjelas, harus dijelaskan, harus diterangkan. Tidak boleh kemudian atas dasar malu kemudian perkara hak itu tidak dijelaskan, itu enggak benar. Tawabun, maha menerima tobat, yuhibbut tawabin. Dia senang kepada orang-orang yang tawab, ahli tobat. Makanya ketika orang setelah wudhu itu ada syariat syahadat dua saat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Di situ ada kalimat tawabin. Tawabin itu bukan tobat, tapi orang yang ahli tobat, orang yang banyak bertobat. Karena tobat itu orang yang tobat itu at-taib. Tapi kalau sudah tawab itu ikut wazan fa'al, mubalaghah itu. Syakur, yuhibbus syakirin. Allah Ta'ala itu syakur. Dia senang kepada orang-orang yang syukur. Shadiq, Allah Ta'ala itu sifatnya diantaranya shadiq, yuhibbus shadiqin, jujur. Yuhibbus shadiqin, senang kepada orang-orang yang jujur. Muhsin, Allah Ta'ala itu muhsin, zat yang berbuat kebaikan. Yuhibbul muhsinin, menyenangi atau senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Rahimun yuhibbur ruhama, dia rahim. Yuhibbur ruhama, senang kepada orang-orang yang mengasihani atau berbelas kasih. Innama yarhamu min ibadi ruhama, sesungguhnya yarhamu min ibadi ruhama, memberi rahmat dari hamba-hambanya yang ahli ruhama, ahli berbuat rohim. Sitirun, sitir itu tertutup. Yuhibbu man yasturu ala ibadihi, senang kepada orang yang menutupi aib hambanya. Jadi kalau ada orang kemudian melihat hambanya punya kelemahan, kemudian ditutupi kelemahan itu demi supaya harga diri orang tersebut tidak ternodai, nah itu termasuk syariat dan itu termasuk hal yang oleh Allah disenangi. Jangan kemudian sudah ditutupi atau mungkin orangnya sudah nggak mau diketahui, tapi justru malah dibuka-buka, malah diumbar istilahnya.
dibuat apa? Komoditas. Afuun, Maha Pengampun, yuhibbu may ya'fu anhum, senang kepada orang yang ya'fu anhum, mengampuni mereka. Barun yuhibbul birra, Allah Ta'ala itu barun, zat yang baik, yuhibbul birra, senang kebaikan, wa ahla, dan ahli kebaikan. Adlun yuhibbul adla, adil, Allah Ta'ala itu yuhibbul adla, senang terhadap keadilan, wa yujazi ibadahu bihasabi wujudi hadis sifat wujudan wa adaman, dan Allah membalas hambanya sesuai dengan wujudnya sifat-sifat ini wujudan wa adaman, baik itu wujud atau tidak wujud. Artinya ketika sesuatu itu ditimbulkan maka punya konsekuensi sendiri, ketika itu tidak dilakukan maka itu punya konsekuensi sendiri. Wa hadza babun wasi'un yadullu ala sarfi hadil ilmi wa fadli, ini merupakan satu bab yang luas yang menunjukkan kemuliaan ilmu ini, wa fadlihi, dan keutamaannya. Rabi'an, yang keempat, anallahu khalaqal khalqa wa aujatahu minal adam, Allah Ta'ala menciptakan makhluk, wa aujatahum, dan mewujudkan mereka minal adami, dari tidak ada. Jadi manusia itu asalnya tidak ada, kemudian diwujudkan. Makhluk itu semua asalnya tidak ada, kemudian diwujudkan. Dikatakan makhluk karena khalaqa yakhluqu, kholqon, kholikun makhlukun, itu berarti yang diciptakan, kholik yang menciptakan. Nah, Allah yang menciptakan minal adami, dari tidak ada. Kalau manusia kan merubah istilahnya. Umpamanya bangunan itu sudah ada materialnya, sudah ada gambarnya, itu kalau manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala nggak ada material, nggak ada gambar, nggak ada pemandu, nggak ada apa. Dan itu tidak mungkin akan mustahil akan dilakukan oleh makhluk, nggak ada. Makhluk nggak bisa mewujudkan dari tidak ada, itu nggak bisa. Wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi liya'rifuhu wa ya'budu, dan sakhkhara lahum, menundukkan untuk mereka para makhluk ma fis samawati, apa-apa yang ada dalam langit, di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, liya'rifu, fungsinya agar orang atau hamba atau makhluk itu agar tahu kepada Allah, setelah tahu wa ya'budu, kemudian ibadah kepada Allah. Kalau sudah tahu tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menciptakan dari tidak ada kecuali Allah. Nah, kalau hal-hal itu sudah diketahui seluruhnya, paling tidak dia itu merasakan bahwa satu-satunya zat yang patut dan harus dan layak dan benar untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain itu nggak ada yang bisa. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah yang alladzi dzat khalaqa sab'a samawatin, yang menciptakan sab'a samawatin, 7 langit, wa minal ardi, dan dari bumi, mislahunna, sebagaimana langit itu. Artinya ya diciptakan 7 lapis atau 7 bumi. Ya tanazzalul amru, turun perkara, bainahunna, antara langit dan bumi, lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar manusia itu mengetahui anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, itu kuasa terhadap segala sesuatu. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya mengetahui seluruh
makhluk. Jadi di sini ada kalimat yatanazzalul amru, turun perkara. Perkara ini menyangkut permasalahan perkara-perkara syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, diwahyukan kepada para utusannya. Dengan wahyu dan syariat itu Allah ingin mengingatkan dan memberi nasihat kepada hambanya agar tetap berada dalam jalan yang benar. Dan menyangkut pula perkara-perkara hukum kauniyah. Yang berkaitan dengan alam, berkaitan dengan qadar. Dan itu semua punya fungsi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diketahui oleh orang atau agar makhluk itu mengetahui bahwa Allah taala itu ala kulli syai'in qadir. Itu fungsinya. Bahwa Allah taala itu ala kulli syai'in qadir. Mampu atau bisa. Ala kulli syai'in qadir, kuasa terhadap segala hal. Kuasanya manusia dan kuasanya Allah Ta'ala itu lain. Kekuasaan manusia itu penuh dengan kelemahan. Tetapi kekuasaan Allah Ta'ala itu anti lemah. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak terwujud, enggak ada. Pasti yang dikehendaki oleh Allah akan terwujud. Akan terrealisir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makhluk kan tidak seperti itu, walaupun dia disebut kuasa, tapi kan kekuasaan makhluk itu kekuasaan yang nisbi. Ketika menemukan kendala-kendala dan itu tidak akan bisa terwujud apa yang dimaksudkan, apa yang dikehendaki, walaupun menurut mereka prasarana dan sarana sudah dipersiapkan semua, tapi kemungkinan gagal itu sangat luar biasa dan sangat mungkin. Tapi kalau Allah Ta'ala enggak seperti itu. Apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala pasti terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu maka tidak ada sesuatu zat yang harus diibadahi kecuali atau selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Ya cuma Allah Ta'ala sendiri. Karena yang mutlak bisa itu cuma Allah. Kalau manusia bisa itu kekuasaannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Ta'ala itu Al-Hayyu Al-Qayyum, hidup berdiri sendiri. Dan ini bedanya antara Tuhan, antara Khalik dengan makhluk, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Wa qala subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Tadi disebutkan ketika orang itu sudah mengetahui bahwa yang menciptakan langit, menciptakan seluruh bumi, makhluk yang ada di langit, ada yang di bumi, dan antara langit dan bumi itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang itu sudah paham terhadap seperti itu, termasuk perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan syariat, perkara-perkara yang berkaitan dengan kauniyah, alam, dan qadar, qadha, itu berarti tidak ada zat yang harus diibadahi dan layak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fungsi diciptakannya itu seperti itu. Ketika orang itu sudah mengetahui seperti itu, berarti fungsi diciptakannya sebagai hamba itu berhasil.
fungsi diciptakannya sebagai hamba itu sukses. Fungsinya apa? Ya diciptakan untuk ibadah. Khuliqa wa ma khalaqtu, dan tidaklah kami ciptakan al-insa wal jinna, al-jinna wal insa, jin dan manusia. Illa ya'budun, kecuali supaya. Jadi maksud Allah Ta'ala menciptakan manusia dan jin itu maksudnya adalah liya'budun, supaya ibadah kepada Allah. Yaitu. Nah, ketika orang mengetahui kekuasaan Allah, mengetahui syariat Allah, nah, kemudian dia sampai mengetahui tidak ada Tuhan yang layak diibadahi, yang hak diibadahi kecuali Allah, maka berarti fungsi penciptaannya Allah dan harapan Allah menciptakan makhluk itu berarti berhasil. Artinya dari sudut pandang manusia, ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala kemudian bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Allah Ta'ala tadi, berarti orang itu sukses, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Fastigholul abdi bima'rifati asma'illahi wa sifati istigholun bima khuliqa lahul abdu. Maka kesibukan hamba mengetahui nama-nama Allah dan sifatnya, istigholun itu merupakan kesibukan dengan sesuatu yang hamba itu diciptakan lalu untuk sesuatu itu. Jadi memang orang itu harus sibuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk mencari Tuhannya. Ketika kesibukan itu di luar itu tidak terpuji, karena dia itu diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang beribadah kepada Tuhannya kemudian orang yang tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kan konyol orang seperti itu. Walayam bagi abdin fadlullahi alaihi adimun wa ni'amu alaihi mutawaliyah ayyakuna jahilan bi rabbihi mu'ridan an ma'rifatihi subhanahu. Bagi hamba yang fadlullah, keutamaan Allah itu diberikan kepadanya, azimun, yang agung, wa ni'amuhu alaihi mutawaliyah, dan nikmat Allah kepada hamba tersebut diberikan kepada hamba itu mutawaliyah, itu tanpa henti. Itu tidak sayuksianya dia itu jahil birabbihi, tidak tahu Rabbnya, mu'ridun an ma'rifati, dia berpaling dari mengetahui Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu enggak sayuksianya orang yang diberi rezeki terus menerus oleh Allah, nikmat Allah yang tidak bisa dihitung, kemudian fadl Allah yang diberikan kepadanya, yang itu semua merupakan hal yang luar biasa. Kemudian orang tersebut atau hamba tersebut tidak tahu siapa yang memberi itu kan tidak lucu seperti itu. Itu kan suatu yang aneh. Wong nikmat sebanyak apapun, sewarna aneka ragam nikmat apapun itu diberikan kepadanya, kepada hamba itu. Dan itu mutawaliyah. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 tahun, 2 tahun, tapi mutawaliyah, terus menerus diberi. Dan nikmat itu beraneka ragam diberikan itu. Termasuk fadlullah, fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada orang tersebut atau hamba tersebut. Kemudian orang tersebut nggak tahu siapa yang memberi. Nah, itu kan luar biasa kekeliruannya. Khomisan, yang kelima, anna akhatan arkanul imani. Anna akhata arkanil imani as-sittah. Sesungguhnya akhata arkanil imani sittati bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al-imanu billah. Salah satu rukun iman yang keenam, bahkan yang paling utama, paling tinggi dan paling pokok adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Walai isal imanu mujarradu qaulil abdi, iman itu tidak hanya ucapan hamba itu.
amantu billah, andai kata orang mengatakan amantu billah itu enggak cukup min ghairi ma'rifati birabbi, tanpa mengetahui Rabbnya. Jadi hanya iman dalam ucapan, iman dalam kata-kata itu enggak cukup tanpa dibarengi dengan mengetahui Rabbnya yang diimani itu. Bal hakikatul iman ayyarifa rabbahu alladhi yu'minu bihi wa yubaddilu juhdahu fi ma'rifati asma'i wa sifatihi hatta yablugha darajatal yakin. Hakikat iman itu adalah orang harus tahu Rabbnya yang dia imani, dan dia harus bersungguh-sungguh di dalam mengetahui nama-namanya, nama-nama Rabb tersebut, sifat-sifatnya, hatta yablugha darajatal yakin, sampai mencapai derajat yakin. Nah, orang sampai mencapai derajat keyakinan itu berproses. Enggak kemudian serta-merta ketika orang itu mengucapkan amantu billah kemudian dia sampai pada darajatal yakin, itu enggak otomatis seperti itu. Merangkak gitu loh. Merangkak. Termasuk Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Permintaannya itu berujung ngelihat ma'inna qalbi, agar hati saya menjadi tentram. Itu bukan berarti Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Allah, enggak. Tapi sampai derajat keyakinan yang paling tinggi, yang dengan itu sudah enggak bisa diotak-atik lagi. Nah, itu orang perlu proses gitu. Dan perlu juhdu tokoh. Wabi hasabi ma'rifati rabbihi yakunu imanuhu, maka sejauh pengetahuannya terhadap Rabbnya maka imannya itu akan terwujud. Fakulama izdada ma'rifatan bi asma'i wa sifati izdada ma'rifatan bi rabbi. Setiap kali tambah pengetahuannya kepada atau ma'rifatnya terhadap asma Allah wa sifati dan sifat-sifatnya, maka tambah pula ma'rifatnya terhadap Rabbnya. Jadi nggak bisa kemudian orang itu sekali belajar paham, nggak bisa. Sekali membaca nggak bisa. Itu terus harus mudawamah, muadobah, istimror untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat asma dan sifatnya itu diketahui, didalami, dipahami, kemudian dimasukkan ke dalam hati, dihayati. Nah, itu baru setelah itu nanti dalam proses akan ditemukan di situ. Allah Ta'ala itu punya sifat Ar-Rahman, begini pengertiannya. Ar-Rahim, begini pengertiannya. Al-Latif, begini pengertiannya. Itu nggak bisa Asmaul Husna itu kemudian sekaligus bisa paham, itu nggak bisa. Bakulama nakoso, dan setiap kali berkurang nakoso maka berkurang pula iman orang tersebut. Jadi ketika orang itu imannya kepada Allah, pengetahuannya kepada Allah melalui sifat-sifat dan asma'nya itu mulai berkurang atau mungkin tidak sama sekali dikenal, maka ya sejauh itu derajat keimanannya. Faman arafallahu arafa ma siwa, maka siapa saja yang mengetahui Allah maka akan mengetahui ma siwahu, apa-apa yang selain Allah. Jadi kalau orang itu mengetahui Allah Ta'ala, otomatis orang ini akan tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang melihat dengan mata kepala itu kan ya tahu ini bukan Allah ini. Maknanya nggak seperti itu. Orang nanti bisa imannya menjadi kokoh kuat karena tahu Allah betul, gitu loh. Dan tahu siapa selain Allah Ta'ala itu apa, makhluk itu apa. Nah, kalau sudah tahu Allah Ta'ala, tahu selain Allah Ta'ala, maka orang tidak akan beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Karena pada hakikatnya
Seluruh makhluk itu adalah nilai-nilai kekurangan, nilai-nilai kelemahan. Itu secara zat itu memang ada di dalam diri mereka semua, gitu loh. Bisa meninggal, bisa mati, bisa kecelakaan, bisa ini, bisa rusak dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala nggak mengenal itu semua. Munazzahun an kulli naqsin, Allah Ta'ala itu dibersihkan dari seluruh kekurangan. Nah itu yang patut jadi Tuhan itu. Gitu loh. Kalau dia masih ada kekurangan, masih ada macam-macam dan lain sebagainya, dan ditinjau itu, dia itu diciptakan. Mosok ada Tuhan diciptakan. Tuhan kok diciptakan. Waman jahulabi, dan siapa yang tidak mengetahui Allah Ta'ala, fawalima siwahu ajal, maka kepada selain Allah Ta'ala dia lebih tidak tahu. Jadi kalau dia tidak tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka terhadap selain Allah Ta'ala dia tambah tidak tahu. Gitu loh. Wong be Allah Ta'ala wae gak weruh, pemane mbek liyane Allah Ta'ala tambah gak weruh. Qala Ta'ala, firman Allah, wala takunu kalladina nasullaha. Janganlah kamu seperti orang-orang yang nasullaha. Nasyayan sa itu lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, kemudian Allah membuat lupa mereka anfusahum terhadap diri mereka sendiri. Jadi awake gak ero. Awake dhewe lu gak ero. Apa maneh Allah Ta'ala. Tambah gak ero. Jadi karena dia itu tidak tahu Allah Ta'ala, maka orang tersebut tidak tahu selain Allah, sampai dirinya sendiri itu tidak tahu siapa saya ini. Nah seandainya dia tahu dirinya itu kan mesti dia akan beribadah, mesti menggambarkan diri, mesti istislam, pasrah kepada Allah. Karena dia ada yang punya, ada yang menciptakan. Tapi karena dia tidak tahu Allah, dia dibuat oleh Allah Ta'ala tidak tahu terhadap dirinya. Artinya faman nasyallahu ansahu dzatihi. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat lupa terhadap zatnya. Zat orang itu. Jadi dia sendiri nggak tahu dirinya. Wa nafsahu, dan dibuat lupa terhadap jiwanya. Wa masolihahu, dan kemaslahatannya. Wa asbaba falahihi, dan sebab-sebab suksesannya, keberhasilannya. Fi ma'asihi wa ma'ati, pada kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Jadi orang kalau sudah nggak tahu Allah Ta'ala, berarti sempurna sudah. Dirinya sendiri nggak tahu, zatnya sendiri nggak tahu, jiwanya nggak tahu, jalan-jalan yang menuju keberhasilan tidak tahu, kebahagiaan juga nggak tahu, baik itu di dunia maupun di akhirat dia nggak tahu. Kemana dia harus berjalan juga nggak tahu, tujuannya kemana nggak tahu. Nah, orang serba nggak tahu itu kan sudah sempurna kejelekannya. Sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan, monggo. Tanya.